Halo sahabat Moviepers dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Tomorrow War. Dirilis pada tahun 2001, film ini disutradarai oleh Chris McKay dan diproduksi oleh Paramount Pictures. Dibintangi oleh Chris Pratt sebagai Dan Forster, Yvonne Strahovski sebagai Kolonel Murray Forster, Sam Richardson sebagai Charlie, dan masih banyak bintang-bintang film lainnya. Yang mana film ini bercerita tentang bumi di masa depan yang habis diinvasi oleh alien-alien yang sangat menakutkan. Kemudian manusia-manusia di masa depan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk merekrut orang-orang yang terpilih agar ikut membela bumi berperang di masa depan. Nah, bagaimana kisah ketegangan dan keseruan di film ini? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang mantan tentara sekaligus guru biologi bernama Dan Forester mengalami kepanikan setelah keluar dari sebuah lubang waktu dan terjatuh ke dalam kolam. Yang mana kejadiannya terjadi di tahun 2050. Kepanikan pun bertambah setelah ia melihat kota di sekelilingnya telah hancur berantakan. Lalu kita pun kembali ke 28 tahun sebelumnya. Tepatnya di bulan Desember 2022. Terlihat Dan yang baru selesai mengajar pun kembali pulang ke rumah untuk merayakan ulang tahun putrinya yang bernama Murray Forester. Dan pun memiliki seorang istri yang begitu unyu bernama Amy. Bersamaan dengan itu, Dan sedang menunggu kabar tentang pekerjaan barunya di sebuah lembaga penelitian. Kemudian Dan mendapatkan sebuah telepon dari kepala perusahaan yang ia lamar. Dan ia mendapatkan kabar bahwa ia tidak diterima di perusahaan itu. Tampak Dan pun begitu kesal dan melampiaskannya ke tong sampah. Ia pun bergegas kembali ke pesta anaknya dan duduk di kursi bersama Amy dan Murray. Ia pun lanjut menonton sebuah sepak bola di TV, yang mana sepak bola tersebut mengalami sebuah kejadian yang sangat aneh, yang mana muncul sebuah portal waktu di tengah lapangan dan mengeluarkan beberapa tentara dari masa depan. Sontak, kejadian itu pun membuat semua orang kaget dan pelanga-pelongo dibuatnya. Tak lama muncullah seorang wanita yang merupakan pimpinan dari tentara tersebut. Ia bernama Heart. Lantas ia yang berdiri di depan kamera pun mulai menjelaskan bahwa ia datang dari tahun 2050. Yang mana di tahun tersebut hampir semua manusia di muka bumi musnah dikarenakan invasi alien yang sangat mengerikan. Ia pun langsung membicarakan tujuannya, yakni untuk merekrut orang-orang dari tahun ini agar ikut bersamanya ke masa depan untuk berperang melawan alien untuk membela bumi. Orang-orang pun bingung dan tampak tidak percaya, namun berbeda dengan pemerintah yang mempercayai ucapan tersebut. Setahun kemudian, terjadi protes besar-besaran di setiap negara dikarenakan masyarakat yang anti perang menuntut pemerintah untuk menghentikan mengirimkan bala bantuan ke masa depan dikarenakan lebih banyak yang meninggal ketimbang yang dapat kembali dengan selamat dari masa depan. Alhasil, harapan untuk masa depan pun semakin menipis. Kemudian, scene kembali ke Dan yang sedang mengajar di kelasnya. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan emergensi darurat dari MEPS yang mana itu berkata Dan harus segera pergi ke markas pusat perekrutan untuk menjalankan tes apakah ia layak atau tidak dikirim ke masa depan. Setelah sampai di MEPS, Dan pun dievaluasi dan ternyata ia memenuhi syarat kualifikasi pemilihan dikarenakan Dan memiliki riwayat kemiliteran yang pernah memimpin pasukan di Irak 15 tahun silam. Dan Dan pun diberitahu bahwa dia akan meninggal 7 tahun kemudian karena kecelakaan. Lalu Dan pun dipasangkan sebuah perangkat di tangannya yang mana itu bisa membawanya pergi ke masa depan. Setelah itu Dan pun diberikan waktu 24 jam untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Terlihat Dan pun menemui Amy yang sedang bekerja menjadi ahli terapis yang sedang mengobati orang-orang yang baru pulang dari wajib militer. Di sini ia memberitahukan Amy bahwa ia terpilih untuk berperang melawan alien. Amy pun tidak setuju dikarenakan ia takut kehilangan Dan. Kemudian Amy menyuruh Dan untuk menemui ayahnya agar dapat melepaskan perangkat di tangannya. Singkat cerita, Dan pun menemui ayahnya yang bernama James di sebuah garasi pesawat.
Ternyata Dan itu begitu membenci ayahnya dikarenakan dulu ayahnya meninggalkan dia dan ibunya saat ia masih kecil. Dan sebelum Dan meminta tolong, James malah berkata bahwa Dan dari dulu tidak pernah membutuhkan bantuannya. Hal itu membuat Dan marah dan bergegas meninggalkan tempat itu. Lalu ketika Dan balik ke rumah, ia memberitahukan Amy bahwa dia telah ditakdirkan untuk pergi ke masa depan. Lalu Dan pun keluar rumah untuk menemui Muri. Terlihat Muri sedang menggali lubang. Lalu Dan memberitahu Muri bahwa dia akan pergi ke masa depan selama 1 pekan. Terlihat Muri seakan tak rela untuk melepaskan kepergian ayahnya. Ia takut bahwa ayahnya akan mati dibunuh oleh Lien. Waktu perpisahan pun tiba. Tampak mereka begitu sedih melepas kepergian Dan. Dan mereka pun berharap Dan akan baik-baik saja. Sesampainya di MIPS, Dan bersama rekrutan lain diberitahukan bahwa misi mereka nanti akan memakan waktu selama 7 hari. Dan musuh alien yang akan mereka hadapi yang biasa disebut landak putih ataupun speechless, yang memiliki kelemahan di bagian perut dan leher. Jadi mereka harus fokus menyerang ke sana. Lalu di sini Dan bertemu dengan Charlie, dan dia pun bertemu juga dengan seorang penyintas yang bernama Dorian. Ia telah 2 kali berhasil kembali dari masa depan. Lalu semua tim dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama tim Air Force dan tim Death Force, dan Dan mendapatkan bagian di Air Force. Setelah itu Charlie memberitahukan Dan bahwa mereka mengirimkan rekrutan yang akan meninggal untuk menghindari paradoks. Lalu tiba-tiba alarm pun berbunyi. Itu menandakan bahwa mereka harus segera bersiap pergi ke masa depan tanpa pelatihan sedikit pun. Semua peserta dikumpulkan di ruangan khusus yang biasa disebut jumping, dan mereka akan dikirim ke Miami Base. Lalu ketika semua mulai tersedot untuk jumping, tiba-tiba mesin jumping di sebelah mengalami kerusakan sehingga sebagian peserta rekrutan mengalami loncatan yang jauh dari yang telah direncanakan dan berakhir kematian. Sementara itu, Dan, yaitu Air Force, berhasil meloncat ke tempat yang telah direncanakan dan dia mendarat di sebuah kolam di atas gedung Miami Base. Lalu mereka tampak terkejut setelah melihat kota di sekitar hancur berantakan. Lalu mereka pun melihat pasukan dari masa depan terbunuh oleh suatu makhluk yang tentunya itu adalah si landak putih. Lalu Dan mendapatkan instruksi satgas dari Kolonel Forrester, yang tentunya mereka merupakan pasukan asli tahun 2050, bukan pasukan dari tahun 2022. Sang kolonel pun memberitahukan Dan bahwa markas pusat akan menjatuhkan bom ke titik di mana Dan berada, karena di titik tersebut terdapat puluhan landak putih. Sebelum Dan pergi, kolonel meminta Dan untuk menyelamatkan kelompok satuan lab yang berada di gedung sebelah. Dan kelompoknya pun mulai turun dan bergerak menuju fasilitas lab tersebut. Saat mereka memasuki fasilitas, mereka mendapati bahwa Satgas Lab telah terbantai habis. Kemudian kolonel meminta Dan untuk mengambil sebuah penelitian di ruangan lab 2. Dan pun bergegas mencarinya, dan setelah didapatkan, mereka pun segera bergerak keluar melalui pintu belakang. Namun saat mereka berada di tangga, Dan menemukan Whipperspeckers, yakni landak putih, sedang nangkring di atas gedung. Bergegas mereka menggunakan senjatanya untuk menyerang si landak putih. Namun si landak putih menyerang balik sehingga menewaskan beberapa kelompok Dan. Landak putih pun dapat menembakkan duri dari 2 tentakelnya. Tampak Dan pun begitu kewalahan dibuatnya, dikarenakan punggung si landak putih begitu keras sehingga peluru pun tidak dapat menembusnya. Lalu Dan pun berniat mengambil sebuah kampak untuk memenggal kepala si landak. Namun terlihat si landak pun masih hidup. Beruntung Dorian pun datang dan berhasil menembak perut si landak putih sehingga si landak putih pun mati. Lalu Dorian pun memberitahukan Dan bahwa ia harus menyerang leher dan perut si landak putih karena itulah kelemahannya. Lalu mereka pun berhasil keluar dari gedung dan bergegas mendekati mobil yang hendak menjemputnya. Namun tiba-tiba mobil jembatan pun diserang oleh landak yang sangat banyak. Lalu sang kolonel pun memberitahukan Dan agar segera pergi dari titik pengeboman. Bergegas, Dan kelompoknya pun berlari menuju sebuah terowongan sambil menembaki landak-landak putih yang berusaha menyerang mereka.
Lalu saat mereka melalui terowongan, salah satu teman mereka yang bernama Embul terjatuh ke dalamnya. Dan pun segera ke bawah untuk menyelamatkannya. Akan tetapi kaki si Embul tipalitek sehingga ia susah untuk berjalan. Saat bersamaan, Norah terkena duri di bagian perutnya. Hingga akhirnya Norah dan Embul pun menyuruh Dan untuk segera pergi dari sana. Terlihat mereka pun berjuang sampai mati. Lalu tidak lama kemudian bom pun dijatuhkan. Lalu scene memperlihatkan Dan yang baru saja tersadar di sebuah camp yang berada di Republik Dominika. Charlie juga terlihat selamat. Mereka pun keluar camp dan menemui Dominika. Terlihat Dominika sedang sedih dikarenakan sebagian temannya mati saat terjadi ledakan. Dan di saat bersamaan, Dan pun dipanggil untuk segera menghadap ke kolonel. Dan ternyata sang kolonel merupakan anaknya sendiri, yaitu Muri. Dengan kata lain, jika kejadian jumping pada saat sepak bola itu tidak terjadi, maka 2050 Muri akan menjadi seperti ini. Dikarenakan serangan alien 3 tahun terakhir membuat populasi manusia berkurang dengan drastis, sehingga Muri pun diangkat menjadi seorang kolonel yang awalnya ia adalah ketua sekelompok peneliti di sebuah lab. Dan ternyata Muri lah yang menemukan Air Force, sehingga ia membuat Dan terpilih di bagian Air Force agar dapat bertemu dengannya. Dengan kata lain, latar belakang film ini sebenarnya menceritakan di tahun 2050 saat ini, yang mana mereka melakukan jumping ke masa lalu untuk mencari bantuan dari sana. Lalu Muri membawa Dan ke dalam camp. Muri pun memberitahukan Dan bahwa pasukannya telah berhasil menemukan keberadaan landak putih betina, yang mana itu disinyalir mungkin saja bisa menghancurkan semua landak-landak yang ada jika mereka dapat menangkap landak putih betina tersebut. Lalu Muri, Dan pasukannya pun bersiap berangkat menuju lokasi landak betina tersebut untuk menangkapnya. Sesampainya di lokasi, beberapa pasukan mulai turun untuk membantu pasukan lain menangkap si betina. Namun landak betina tersebut begitu agresif dan kuat sehingga beberapa pasukan pun mati. Muri pun turun tangan untuk menghadapi landak betina. Namun tiba-tiba ratusan landak putih jantan pun datang. Dan pun bergegas turun untuk menyelamatkan Muri. Akhirnya mereka pun berhasil memasukkan landak betina ke dalam kandang. Kemudian mereka berusaha membawa landak betina tersebut menggunakan helikopter. Namun Muri dan Dan masih tertinggal di darat. Keduanya pun menggunakan mobil berusaha pergi dari sarang. Muri pun terus menembaki landak jantan yang berusaha mengejar mereka, hingga akhirnya landak-landak itu pun berhenti mengejar Dan dan Muri. Sesampainya di pantai, Muri pun menembakkan flare gun untuk meminta jemputan. Di sini Muri menjelaskan bahwa Dan akan meninggal 7 tahun setelah pemasangan jebakan. Muri juga berkata bahwa Dan dan Amy akan berpisah sebelum Dan meninggal akibat kecelakaan tersebut. Itulah alasan Mary melakukan jumping ke tahun 2022 saat ada Piala Dunia. Dan jika saat jumping itu mereka gagal merekrut Dan, dipastikan Dan dan Amy saat ini telah berpisah. Singkat cerita, mereka pun sampai di Deepswell 9, di sebuah anjungan minyak, yang mana tempat itu merupakan pusat dari perangkat jumping. Mereka pun mulai mengambil sampel darah dari landak betina yang telah mereka bius. Setelah itu, mereka pun terus-terusan melakukan percobaan untuk menemukan sebuah cara agar dapat menghancurkan para landak itu dengan singkat. 37%. See if we can break down. 56%. Setelah berhari-hari mereka berusaha, akhirnya mereka pun dapat menemukan sebuah racun yang dapat membunuh landak-landak putih tersebut yang bernama R7. Dan hari ini juga merupakan hari terakhir Dan berada di masa depan. Dan tiba-tiba landak betina itu pun mulai sadar. Ia pun berteriak seakan-akan memanggil para landak jantan. Dan benar saja, ribuan landak putih jantan pun mulai berdatangan menuju markas mereka. Mereka pun mulai menerobos masuk.
Muri dan Dan bergegas keluar untuk segera menuju ke helikopter. Namun sayangnya helikopter tersebut diserang oleh beberapa landak jantan. Tidak cuma itu, landak-landak jantan itu pun berhasil membebaskan si landak betina. Landak itu pun langsung memburu Muri dan Dan. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan, mereka pun memutuskan untuk melawan para landak. Mereka pun berhasil membunuh beberapa landak, namun sayangnya Muri terkena tembakan duri. Dan kemudian membawa Muri ke samping pangkalan. Di sini mereka melihat kekacauan yang sangat luar biasa, yang mana bangunan serta jembatan pangkalan pun hancur. Kemudian Muri memberikan toksin R7 kepada Dan, yang mana ia meminta Dan agar dapat memproduksinya secara massal, agar nanti dapat digunakan untuk membasmi para alien di masa depan. Di saat telah tiba waktu Dan untuk kembali ke masa lalu, tiba-tiba landak betina datang dan menyeret kaki Muri. Dan berusaha menahannya, namun Muri membiarkan dirinya jatuh bersama landak betina tersebut. Dan pun meloncat menyusulnya, akan tetapi waktunya di masa depan telah habis dan ia pun kembali ke tahun 2022. Tampak ia pun begitu kesakitan setelah perjalanan waktu tersebut. Kemudian Dan dibangunkan oleh Letnan Hurt, dan Dan pun meminta sang letnan agar memproduksi toksin itu secara massal dan mengirimnya kembali ke masa depan. Namun sayangnya jumping terputus dikarenakan pusat jumping di masa depan telah hancur. Dan pun keluar dari fasilitas itu dan membawa toksinnya, serta ia pun disambut oleh Amy. Sesampainya di rumah, Dan pun melihat Muri yang tampak begitu bahagia melihat ayahnya datang dengan selamat. Dan pun merasa sedih karena melihat Muri yang mati di masa depan. Dan saat malam tiba, Amy mendapati Dan yang sedang melamun sambil memandangi Muri yang sedang tidur. Lalu Dan pun berbicara kepada Amy bahwa di masa depan ia bertemu dengan Muri yang telah dewasa dan bekerja sama melawan para alien. Di sini Dan masih bingung dengan toksin yang ia bawa. Namun di sini tiba-tiba Amy berpendapat mungkin saja alien itu tidak datang di tahun 2048, melainkan telah ada di bumi sejak ribuan tahun yang lalu. Dan pun mulai memikirkan hal itu. Lalu di pagi hari, Dan pun menemui Dorian yang ada di sebuah bar. Ia pun meminta Dorian untuk membantunya memecahkan masalah demi putrinya. Beruntung ia pun mau membantu Dan. Dan sebelum mereka menuju rencana selanjutnya, mereka pun mencari petunjuk dari kalung cakar milik Dorian, yang mana itu merupakan cakar landak yang berhasil Dorian bunuh. Kemudian keduanya pun lanjut menemui Charlie, yang kebetulan ia adalah pekerja di sebuah fasilitas lab. Saat ia meneliti cakar tersebut, ia menemukan abu vulkanik yang berasal dari negara Rusia. Kemudian ketiganya pun mulai menemui salah satu murid Dan yang bernama Martin. Ia mengetahui seputar abu vulkanik maksud saya. Dan saat ia menanyakan seputar abu vulkanik tersebut, Martin menjelaskan bahwa ada sebuah gunung besar yang berada di perbatasan Tiongkok, Korea. Gunung itu meletus sekitar 946 tahun sebelum Masehi. Abu gunung tersebut pun menyebar ke setiap bagian bumi dan hingga saat ini masih dapat ditemukan di dalam belahan es di sekitar negara Rusia. Mereka pun mulai menyimpulkan bahwa alien tersebut mungkin saja sudah ada di dalam es, namun kenapa baru keluar setelah 1000 tahun. Lalu Martin pun menganalisa melalui laptopnya bahwa di tahun 2048 daratan es Rusia akan mencair, sehingga itu menyimpulkan bahwa jelas alien tersebut pun pasti akan dapat keluar. Lalu mereka pun menemui salah satu pejabat negara untuk meminta izin menjalankan misi menuju Rusia. Namun pejabat tinggi itu pun menolak karena dia bilang Rusia adalah musuh negaranya. Lantas Dan pun menemui James, yang mana Dan akan meminta James agar mengantarkan timnya ke daratan es Rusia. James pun bersedia membantunya setelah ia mengetahui bahwa misi ini demi menyelamatkan cucunya. Saat mereka bersiap untuk pergi, tiba-tiba Letnan Hurt pun datang bersama beberapa pasukan. Juga ia membawa toksin yang telah ia kembangkan menjadi banyak. Lalu mereka semua pun bersiap dan terbang ke daratan Rusia. Setelah tiba di dataran es Rusia, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan menggunakan motor salju.
Hingga akhirnya mereka pun menemukan titik lokasi kapal alien. Mereka pun meledakkannya untuk membuat lubang agar dapat masuk ke dalamnya. Setelah berhasil membuat lubang, mereka pun segera masuk ke dalam. Dan betapa kagetnya mereka menemukan sebuah kapal raksasa. Di sini Dan meminta James dan Charlie agar dapat menunggu di luar. Apabila ada landak putih yang keluar, mereka bisa langsung menembaknya. Lalu Dan, Hurt, dan Dorian beserta beberapa pasukan pun mulai masuk ke dalam kapal. Mereka pun terkejut setelah menemukan seorang pilot yang ternyata bukan dari spesies landak putih. Tak berselang lama, mereka pun menemukan landak-landak putih yang masih tertidur di dalam cairan hibernasi mereka. Yang ternyata landak putih merupakan sebuah senjata yang digunakan oleh spesies lain untuk menghancurkan sebuah planet. Mereka pun mulai berasumsi bahwa bisa saja tujuan kapal ini bukanlah ke bumi, namun mengalami kecelakaan dan mendarat di bumi. Lalu Dan dan kawan-kawannya mulai mengambil toksin dan menyuntikannya ke dalam landak yang masih berhibernasi. Dan itu pun berhasil, landak-landak itu pun mati dengan seketika. Namun gawatnya, landak putih yang lainnya pun terbangun dan pun bergegas mencoba menyuntikkan vaksinnya. Akan tetapi landak tersebut berhasil keluar, yang membuat landak lainnya pun ikut keluar. Dorian pun meminta Dan untuk mengejar landak yang berhasil keluar, sementara dirinya akan meledakkan kapal. James dan Charlie pun berusaha menahan landak-landak tersebut. Mereka pun berhasil membunuh 2 landak. Namun yang satunya berhasil kabur, yang ternyata gawatnya itu merupakan landak betina. Lalu Dan, James, dan Charlie pun berhasil keluar sebelum kapal itu pun meledak. Setelah ledakan mereda, Dan meminta Charlie untuk menunggu, dikarenakan ia dan James akan mengejar si landak betina. Mereka berdua pun berhasil menemukan si landak betina, dan James pun berhasil menembak landak tersebut. Akan tetapi tidak mengenai kelemahan landak tersebut, yang akhirnya landak betina itu pun mengejar James. Untungnya Dan datang menubruk si landak. Mereka pun terus menembaki si landak hingga ia pun terjatuh ke tepi tebing. Keduanya pun tetap berwaspada karena si landak belum mati. Lalu tiba-tiba landak itu muncul dan menyerang Dan. Dengan sigap, Dan pun menyuntikkan toksin tersebut ke tangan si landak. Namun si landak begitu pintar, ia pun memotong tangan tersebut. Di saat Dan hendak diserang, si James mengalihkan perhatian untuk mengorbankan dirinya. Namun si Dan berhasil menahan si landak. Ia pun segera menyuntikkan toksin tersebut di tenggorokan si landak. Alhasil tubuh si landak pun mulai hancur dan ia pun dijatuhkan ke jurang. Dan, James, dan Charlie pun nampak sangat lega setelah berhasil mengakhiri semuanya. Dan kekacauan di tahun 2050 mendatang pun tidak akan pernah terjadi. Beberapa hari kemudian, pencegahan tentang perang alien pun menyebar. Pejabat tinggi pun memberikan pujian kepada Dan dan kelompoknya atas jasa yang telah mereka lakukan. Dan pun kembali ke rumah menemui Amy dan Murray. Ia pun memperkenalkan James kepada Murray bahwa James adalah kakeknya. Dan pun berkata di dalam hati, mulai saat ini semuanya akan berubah. Dan ia pun berharap kecelakaan yang membuat ia meninggal pun mungkin tidak akan pernah terjadi. Lalu Dan pun mulai memeluk istrinya. Film pun berakhir. Nah, sahabat Movieverse, itulah rekap alur cerita film The Tomorrow War. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.